dia, adik. Nah, mau naik ikut dia. Nah, naik ikut dia. Sebuah gua di suatu tempat di dunia surgawi. Saudaraku, kamu benar-benar pandai menilai orang. Formasi besar langit dan bumi akan segera muncul. Jika saatnya tiba, jika kita menghancurkan formasi itu, kita akan bebas. Iblis dalam formasi itu melihat fenomena aneh langit dan bumi yang tiba-tiba muncul di dunia surga dan manusia, dan berkata dengan penuh semangat, "Tentu saja seleraku selalu lebih baik darimu," kata leluhur pola ilahi dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Lupakan saja, ini adalah sesuatu yang diantar ke rumahmu. Apa hubungannya denganmu? Ayo main catur." Dengan formasi setengah matang yang kau ajarkan padanya, saat formasi besar langit dan bumi benar-benar muncul, dia mungkin tidak akan mampu menghancurkannya. Dia akan membutuhkan aku untuk mengajarinya. Setan itu memutar matanya. "Gerakanmu bahkan tidak sebaik gerakanku, dan kau masih berani berkata begitu," kata leluhur pola-pola ilahi dengan nada meremehkan. "Omong kosong. Jangan kira kau bisa meremehkanku hanya karena kau kakak seniorku. Kalau kau tidak setuju, cobalah saja." Setan formasi marah. "Coba saja. Aku tidak takut padamu." Leluhur pola dewa melemparkan bidak catur. "Datang." Kedua pria itu mulai berkelahi lagi. Entah sudah berapa kali mereka mengalami perkelahian seperti ini. Hanya ketika mereka lelah bertengkar, kedua orang itu akan berpisah. Tempat yang tak berarti, gerbang Taoisme. Chen Ping, saya telah berlatih dengan Li Chunfeng dan Nan Batian selama sebulan. Meskipun alam Chen Ping telah dinaikkan ke tingkat keempat Mahayana di bulan ini, Chen Ping belum mengendur. Ketika dia mulai bertarung dengan Li Chunfeng dan Nan Batian, dia sering dikalahkan, tetapi sekarang dia dapat dengan mudah bertarung melawan mereka. Pada bulan ini banyak sekali pendeta yang telah memasuki tangga surga juga keluar dari sana. Suan Bin dan yang lainnya, begitu pula Lin Kevan, juga keluar dari tangga, hanya Yun Li yang seharusnya masih berada di lantai 4. Banyak di antara mereka yang memasuki tangga surga bukan dengan niat untuk melewati 9 tingkat dan masuk surga. Kebanyakan orang hanya ingin memasuki dunia pendakian tangga, mendapatkan sejumlah sumber daya, atau mendapatkan sejumlah pelatihan. Tidak mudah untuk lulus level ke-9. Tuan Muda Ming juga keluar dari tangga menuju surga. Dia tampak sangat bersemangat. Tampaknya dia telah memperoleh banyak sumber daya dari dunia di dalam tangga menuju surga. Hei, anak ini benar-benar mencapai level lebih tinggi hanya dalam 1 bulan. Ketika Ming Shao tiba di Sekte Tao, dia mendapati bahwa Chen Ping sebenarnya telah dipromosikan dari alam Mahayana tingkat ketiga ke alam Mahayana tingkat keempat. Dan tampaknya Chen Ping tidak tinggal di dunia pendakian tangga. Tuan Muda Ming, para saudari dari Sekte Huofen tidak berada di Sekte Dao saat ini. Sepertinya mereka masih berada di tangga menuju surga. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk menghadapi wanita jalang itu. Pria tua berambut merah itu berbisik. "Tuan Muda Ming, sekarang memang saat yang tepat." Qian Xiaohan juga datang ke Tuan Muda Ming dan berkata, "Sekarang Qian Xiaohan ingin membunuh Chen Ping apapun yang terjadi. Tuan Ming, jika kita bekerja sama, bukankah akan lebih dari cukup untuk menghadapi bajingan itu?" Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo, juga buru-buru berkata, "Chen Ping memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka, jadi dia tidak sabar untuk membunuh Chen Ping." Ming Shao mengangguk, lalu menatap para biksu berjubah hitam yang mengikutinya dan berkata, "Fu Sheng, kalian berdelapan pergi menemui orang itu. Kebetulan kalian semua adalah kultivator pedang." Pemimpin 8 biksu berjubah hitam itu mengangguk. "Sesuai perintahmu."
8 orang itu menanggalkan jubah hitam mereka. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian ketat, dan mereka juga membawa kotak pedang di punggung mereka. Sekilas orang bisa tahu bahwa ke-8 orang itu adalah pembudidaya pedang. 8 pendekar pedang Gunung Iblis. Melihat pakaian ini, Huo Zhenfeng dan Qian Xiaohan sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa 8 pendekar pedang Gunung Iblis yang telah lama menghilang, akan berada di 4 istana dunia bawah saat ini. 8 sosok itu lenyap dalam sekejap, lalu 8 aura pedang yang sangat tajam muncul di langit. Manusia dan pedang menjadi satu. Lelaki yang sedang bertanding itu mengerutkan kening sejenak, lalu mendongak dengan ekspresi serius. 8 energi pedang ini jelas bukan berasal dari kultivator biasa. Merasakan aura ini, pihak lain pasti dapat mencapai level keempat alam transformasi abadi, atau bahkan lebih tinggi. Ketika ke-8 energi pedang itu jatuh di hadapan dan berubah menjadi 8 pendeta dengan kotak pedang di punggungnya, alis Chen Ping berkerut semakin dalam. 8 pendekar pedang Gunung Iblis. Ketika Lin Kevan melihat 8 orang ini, ekspresinya tampak sedikit jelek. Paman keempat, apakah kamu mengenal mereka? Chen Ping tanya. Tentu saja, 8 pendekar pedang Gunung Iblis juga merupakan tokoh terkenal beberapa tahun yang lalu. Sayang sekali mereka adalah pembudidaya iblis. Kemudian, kudengar mereka diburu dan akhirnya mati di tangan seorang ahli. Aku tidak menyangka bahwa ke-8 pendekar pedang ini masih hidup, dan tampaknya kekuatan mereka telah meningkat pesat. Lin Kevan berkata dengan kaget, "Teman-teman Taois, saya tidak punya dendam terhadap kalian. Saya heran mengapa kalian ada di sini." Chen Ping ditanyakan pada 8 pendekar pedang. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini semuanya berada di bawah 4 dunia bawah. Kami dari 4 dunia bawah, dan kami mengikuti perintah Tuan Ming untuk membunuhmu. Kata pemimpin Fuseng, bagaimana 8 pendekar pedang, yang begitu kuat dan pantang menyerah, berakhir di 4 dunia bawah. Bukankah semua pendekar pedang adalah pria yang berkarakter kuat dan pantang menyerah? Lin Kevan bertanya dengan kaget. Chen Ping juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa 8 biksu berjubah hitam yang mengikuti Tuan Muda Ming sebenarnya adalah 8 pembudidaya pedang ini. Harus kuakui, keempat alam baka itu memang sangat kuat, terutama Tuan Ming ini, yang mampu membuat begitu banyak orang kuat menyerah. Paman keempat, apakah kamu sanggup menangani 8 orang ini? Chen Ping diminta. Lin Kevan tertegun dan melihat, jika menurutmu pamanku tidak perlu, katakan saja dengan jelas, tidak perlu melakukan ini. Bukan itu yang kumaksud. Chen Ping tersenyum. Apa maksudmu? Kurasa kau hanya menganggapku tidak berguna. Apa kau ingin aku mati agar kau bisa memberikan lebih banyak harta di Sun Moon City kepada adik perempuanmu? Lin Kevan memutar matanya ke arahnya. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa, bahkan jika Lin Kevan tidak mati, seluruh kota matahari dan bulan akan menjadi miliknya. Tuan Chen, bagaimana dengan kami? Hyun Bin dan yang lainnya berbicara. Hyun Bin dan yang lainnya berbicara. Chen Ping mengetahui bahwa meskipun Suan Bin dan yang lainnya juga telah menerobos ke alam transformasi abadi, mereka masih memiliki jarak untuk mengejar para pembudidaya pedang di depan mereka. Lalu dia melihat Li Chunfeng dan Nan Batian. Tuan Chen, jika kita melawan 8 orang sendirian, mungkin akan sulit. Li Chunfeng berkata jujur, bagaimanapun, kekuatan mereka belum pulih. Di tempat yang tidak ada harapan ini, mereka hanya bisa mengandalkan batu peri yang diberikan oleh Chen Ping untuk mencegah kekuatan mereka menurun. Berlatih dengan orang lain setiap hari juga menghabiskan banyak sumber daya. Bagaimana dengan kalian berdua? Chen Ping diminta. Kita bisa mencobanya. Nan Batian mengangguk. Chen Ping hendak berbicara dan mempersilakan Li Chunfeng dan Nan Batian menemui 8 pendekar pedang itu terlebih dahulu. Pada saat ini, Fuseng,
Pemimpin 8 pendekar pedang itu berkata, Chen Ping, sebagai pendekar pedang, aku tidak pernah menggunakan jumlah untuk menindas segelintir orang. Bagaimana kalau kau dan aku bertarung 1 lawan 1? Kamu dan aku. Chen Ping, lihatlah kehidupan yang mengambang itu. Ya, aku akan bertarung denganmu dalam ilmu pedang. Fu Sheng mengangguk. Baiklah, tapi kamu tidak boleh menangis. Chen Ping tertawa. Pasti kamu yang akan menangis. Setelah berkata demikian, sosok Fu Sheng langsung melonjak. Chen Ping dengan mengangkat sudut mulutnya, tubuhnya melayang di udara. Tuan Chen, orang ini adalah kesempatan bagus untuk melatih keterampilan pedangku selama periode ini. Li Chunfeng berkata. Ya, Chen Ping mengangguk. Tidak jauh dari sana, Ming Shao menatap kedua orang yang perlahan melayang di udara dan tersenyum tipis. Ini cukup menarik. Tiba-tiba ada 2 pria kuat di sekitarku. Dia belum tahu bahwa Nan Batian dan Li Chunfeng yang muncul di sampingnya adalah penjaga dunia tangga surga. Ming Shao, aku khawatir Fu Sheng tidak sebanding dengannya. Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Kata lelaki tua berambut merah itu. Tidak usah terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat saja, kata Guru Ming. Orang tua berambut merah itu mengangguk. Pada saat ini, di udara, Fu Sheng perlahan menarik pedangnya dari kotak pedang. Saat pedang itu terhunus, tiba-tiba pedang itu memancarkan cahaya dingin, dan udara di sekitarnya tampak membeku karena dingin, menimbulkan suara mendesis. Rune mengalir di pedang, dan suara samar raungan naga terdengar. Itu jelas merupakan senjata ilahi yang tak tertandingi. Di sisi lain, tidak menggunakan pedang pembunuh naga yang terkenal seperti yang diharapkan Fu Sheng. Sebaliknya, dia menutup matanya, dan aura di sekitarnya mulai mengembun perlahan. Di telapak tangannya, cahaya putih samar perlahan muncul. Cahaya itu mengandung ketajaman tak berujung, yang persis seperti niat pedang yang telah dipadatkannya. Ketika Fu Sheng melihat ini, wajahnya langsung menjadi sangat muram. Dia merasa bahwa tindakan ini merupakan penghinaan besar bagi dirinya sendiri. Chen Ping, apa maksudmu? Apakah akan buruk jika tanganmu ternoda oleh pedang pembunuh naga? Kau benar-benar menggunakan niat pedang ilusi ini untuk melawanku. Apakah kau meremehkanku, Fu Sheng? Fu Sheng bertanya dengan marah, suaranya bergema di antara langit dan bumi, membawa sedikit kesan enggan dan marah. Dia telah melihat Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga, dan tahu bahwa pedang pembunuh naga juga merupakan senjata ajaib yang tiada taraf. Namun, saat bertarung melawannya, bahkan tidak menggunakannya. Perlahan membuka matanya, senyum terpancar di matanya, dan dia berkata perlahan, kamu menebaknya dengan benar, aku hanya memandang rendah kamu. Untuk melawanmu, niat pedang ini sudah cukup. Jika aku menggunakan pedang pembunuh naga, itu akan menjadi pemborosan bakat dan kemenangan yang tidak adil. Nada bicara Chen Ping tenang, tetapi bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, menimbulkan ribuan ombak di hati setiap orang. Dasar anak sombong. Fu Sheng benar-benar marah mendengar kata-kata Chen Ping asteris. Dia mengayunkan pedang di tangannya, dan energi pedang yang tajam langsung menebas ke arah Chen Ping. Kemanapun energi pedang itu lewat, retakan hitam terkoyak di angkasa, bagaikan ular piton raksasa yang ganas, menyerbu langsung ke arah Chen Ping. Chen Ping dengan ekspresi tenang, dia mengangkat tangan kanannya tanpa tergesa-gesa dan dengan lembut melambaikan telapak tangannya yang berisi niat pedang. Niat pedang di telapak tangannya langsung berubah menjadi garis putih, menghadapi energi pedang yang datang dari Fu Sheng. Saat keduanya bertemu di udara, tidak terjadi suara memekakkan telinga seperti yang dibayangkan, melainkan kebuntuan singkat. Sutra putih dan energi pedang hitam terjerat dan bertabrakan satu sama lain, dan riak energi kecil terus menyebar ke segala arah. Kemanapun ia pergi, bebatuan di tanah berubah menjadi bubuk, dan pohon-pohon di sekitarnya terpotong menjadi dua,
dengan cabang-cabang dan daun-daun beterbangan di langit. Mari kita lihat berapa lama niat pedangmu bisa bertahan. Fu Sheng mendengus dingin dan meningkatkan output kekuatan spiritualnya. Energi pedang hitam langsung menjadi lebih tebal dan lebih tajam, secara bertahap menekan garis putih Chen Ping. Chen Ping tidak bergerak sama sekali, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum percaya diri. Dia berteriak pelan, hancurkan. Dalam sekejap, garis cahaya putih itu menjadi lebih terang, dan kekuatan dahsyat meledak darinya, menghancurkan energi pedang hitam milik Fu Sheng. Tidak hanya itu, kekuatan yang tersisa terus menyapu ke arah Fu Sheng. Wajah Fu Sheng berubah drastis, dan dia cepat melambaikan pedang di tangannya, membentuk perisai pertahanan energi pedang di depannya. Akan tetapi, kekuatan sisa dari niat pedang ini terlalu kuat. Ledakan, dengan suara keras, perisai pertahanan energi pedang itu langsung hancur, dan Fu Sheng terlempar mundur puluhan kaki seperti layang-layang yang talinya putus sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Mengapa niat pedangmu begitu kuat? Fu Sheng bergumam pada dirinya sendiri, dan di matanya saat dia melihat Chen Ping, tidak hanya ada keterkejutan tetapi juga sedikit ketakutan. Tak jauh dari situ, saat Ming Shao melihat pemandangan ini, senyuman di wajahnya seketika sina, tergantikan oleh ekspresi serius. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Tampaknya dia telah tumbuh banyak hanya dalam 1 bulan, kata Ming Shao dengan suara rendah. Pria tua berambut merah di sampingnya juga tampak gugup, menatap Tuan Muda Ming dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda Ming, Fu Sheng sudah dikalahkan. Apakah giliranku untuk bertindak? Ming Shao terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat.